إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا istri yang membela segala dakwah beliau dipanggil
susah beliau paman Abu Thalib yang menjadi mendekat beliau di dalam dakwah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kesusahan yang mendalam kedua, akhirnya peringatan Isra Mi'raj ini bagian dari hiburan untuk Rasulullah SAW. Kalau ayat yang sering kita baca, barangkali inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kesusahan, pasti di balik itu akan ada kehidupan. Makanya Imam Syafi'i dalam menjalani kehidupan itu satu saat agak gak enak. Bukan seperti kita Rasulullah atau kira-kira Bapak Ibu satu saat kita tidak enak itu lafaz yang muncul dari mulut kita ini kira-kira ya astagfirullah, baru sadar awal di saat astagfirullah, apa orang enak astagfirullah, kok rasanya ini satu. Tapi Imam Syafi'i satu saat tidak enak itu lafaznya malah alhamdulillah, karena beliau positif thinking. Oh, setelah ini saya akan ada kenikmatan yang lebih. Kita kehilangan uang, kadang-kadang murid-muridnya duluan. Tidak pernah kita mikir ada begitu uang kan? Kita pasang, ternyata kita sedekah tanpa harus susah payah. Yakin setelah ini akan ada balasan dari Allah yang lebih. Makanya ini bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan Isra Mi'raj, ini terlebih dahulu malaikat Jibril ini diperintah oleh Allah untuk membersihkan hati Rasulullah. Pertanyaan kita kan kadang-kadang, oh kalau demikian berarti hati Rasulullah itu ada yang kotor. Sebetulnya bukan itu. Tuhron ala mensucikan sesuatu yang sudah suci. Tapi ini bagian dari pembelajaran untuk kita. Ternyata orang yang mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hendaklah dengan persiapan yang bersih, dengan persiapan yang suci. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj itu naik ke langit, buat kita kira-kira Isra Mi'rajnya itu bukan ke langit tapi ke bawah. Ketika kita akan dipanggil oleh Allah, kan kita akan meninggal juga. Nah, sayangnya ternyata yang terpenting adalah hati kita. Makanya kalau di dalam surat Kahfi ayat yang terakhir, maka yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang kepingin bertemu dengan Allah, modalnya amal soleh dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ini jernih hanya kepada Allah. Dalam catatan sejarah, ternyata Rasulullah ini pernah melakukan operasi hati yang dibedah oleh malaikat Jibril itu sampai 6 kali. Yang pertama saat beliau berusia 4 tahun. Ketika itu beliau masih tinggal bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah yang dulu sempat kita ceritakan, dan Sa'id yang senang punya tugas menyusui bayinya orang-orang Mekah. Di saat diajak Halimah Sa'diyah, usia 4 tahun ini kira-kira masih jalan-jalan sama anak-anak. Anak-anak yang lain itu lari. Mungkin barangkali bayangannya ada ruang yang gede, kalau Rasulullah diberotong, ternyata Rasulullah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua terjadi di saat Rasulullah umur 10 tahun. Dada Rasulullah dibelah. Kemudian saat itu kan mendekati yang namanya taklif, mendekati usia baru. Hatinya dibersihkan
dibersihkan oleh malaikat Jibril, sama membersihkan itu dengan air zam-zam. Rupanya harapannya agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang ini cacat di mata Allah. Saat itu kebiasaan orang-orang Quraisy itu kan minum minuman keras, kemudian menyembah berhala. Itu sejak awal rupanya sudah dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah menjalani operasi itu ketika usia 40 tahun. Saat itu Rasulullah hendak menerima wahyu dengan harapan ketika dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini jadi kuat, hati ini jadi bersih, dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diridhoi, semuanya dia merasa. Dan yang keempat, ketika hendak Isra Mi'raj, ada perjalanan pembedahan itu rupanya begini. Kalau dalam kitab ini dikasarnya fasyaqqa Jibril min taqrabi na'alihi ila asfala batnihi. Rasulullah ini dibedah dari mulai bawah leher ini sampai ke bawah perut. Thumma qala Jibril li Mika'il, kemudian malaikat Jibril itu memanggil malaikat Mika'il, "I'tini bitostin mimma zam-zam," berikan kepada kami satu bokor, satu baskom air zam-zam. Kaima utahhiru qalbahu wa asyrahu sadrahu, saya akan bersihkan hati Muhammad, saya akan jembarkan dada. Fastakhraja qalbahu, kemudian hati ini dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu, kira-kira ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj diperintah oleh Allah untuk menceritakan kepada kaum Quraisy saat itu, Rasulullah terbunyinya bukan ini satu hal yang kira-kira di luar nalar manusia. Makanya ayat ini tadi dimulai dengan kata-kata subhan, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mentakjubkan. Itu kita diperintahkan untuk mengatakan subhanallah. Makanya ketika mau menceritakan kepada orang Quraisy ini, Rasulullah yang itu kan orang ini mau percaya. Bagaimana orang mau percaya? Berangkat itu habis sisa, pulang kembali ke Masjidil Haram itu belum subuh. Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kalau dikilo 1.500 km. Zaman itu ditempuh 1 bulan kalau menggunakan kereta. Seluruh cerita habis sisa berangkat belum subuh sudah datang. Itu kira-kira itu mikir utang belum gak ada benar. Ditambah lagi ternyata perkembangan itu ada satu pembelajaran buat kita. Nah itu manusia dia yang dibundang membuka mata itu kan ceritanya. Tapi sekarang ternyata ada dokter bedah yang macam-macam ya. Itu proses. Wa naza'ama kana fihi min adat. Kemudian Rasulullah bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Fatalfa ilaihi Mika'il bitalathi qassatin min zam-zam. Malaikat Mika'il akhirnya membawa 3 bokor yang isinya air zam-zam sampai dimasukkan. Itu mau dia ditostin min dahabin mutali'in hikmatan wa iman. Habis itu malaikat Mika'il ini menyiapkan tosting bokor tadi terbuat dari emas yang isinya adalah hikmatan wa iman, hikmah dan iman. Makanya ternyata kehidupan kita ini
rupanya dikuatkan betul imannya oleh Allah, diberikan hikmah yang ada di dalamnya, insya Allah segala sesuatu apapun yang terjadi, kita ini pasti akan menerima. Kata pepatah Arab, likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya kadang-kadang kita ini belum apa-apa, ngurus umur itu. Belum apa-apa, sepertinya kita tidak pernah. Namun senyapang dengan perjalanan waktu, suatu saat ketika kita anak-anak, ya Allah, oh ternyata kayak begini. Saya ini yang lucu juga, nggak tahu tahun ini menurut saya, nggak pernah di SMS sama Pak Haji tanggal 24 khotbah di sini. Jadi jadwal saya itu di mesin itu. Saya setiap pagi itu di mesin aja. Tapi di satu memang juga setiap Jumat itu ada bandar. Sehingga siapa yang unggul khotibnya nggak ada bandar. Saya itu kebetulan lagi. Saya lihat 24 Jumatnya mau lagi. Ya, saya bilang nanti kalau satu saat khotibnya ini yakin hadir, saya tak mau jawab indah. Tapi kalau udah hadir, ya saya tidak sana. Oke, siap. Alhamdulillah rupanya khotibnya besok hadir. Yakin kan? Soalnya memang betul Pak. Ya saya memahami itu. Yang namanya takbir masih itu para ketar-ketir kamu jual kayak begini. Tempo hari begitu jadwal di masjid aku itu kebetulan sampai jam 12 masjid itu belum datang. Badalnya di wah kata semuanya, panggil mau ke sopo, dihilang-hilang sebisa khotbah. Karena akhirnya kan begitu kata-kata. Makanya ternyata hikmahnya ini. Dulu ketika saya diundur pengajian bulan yang lalu, ternyata mendekati Rojab. Saya akhirnya pertemuan Senin malam Selasa bulan yang lalu diundur 1 minggu, bisa cerita tentang keistimewaan bulan Rajab. Jumat kemarin ada kesempatan, akhirnya saya cerita tentang sholat. Itu bagian dari peristiwa. Malam hari ini ternyata meneruskan ini. Oh, hikmahnya ternyata itu. Ya, itu saja. Makanya Bapak Ibu, satu saat memang kita ini kadang-kadang perlu belajar dari kenyataan hidup. Tapi kalau semuanya kita dengan tersenyum, oh ternyata di balik itu ada hikmah yang terkandung, insya Allah hati ini rasanya lega. Sudah, fa'aqrahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Bahkan dada Rasulullah, hati Rasulullah itu dipenuhi dengan hilman, perasaan pemurah, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan yakin, dipenuhi dengan Islam. Maka pantaslah kalau Rasulullah akhirnya ketika menerima semuanya ini dengan lapang dada dan dengan senang hati. Kembali pada diri kita Bapak Ibu. Ternyata buat kita manusia, lebih-lebih anak-anak kita, semenjak kecil ini ternyata hati ini perlu kita persiapkan. Dan kita ikhtiari, kita isi dengan hal-hal yang seperti ini. Makanya mungkin Bapak Ibu yang aktif di PMJ-nya Usul, setiap kali mau pengajian, beliau mengajak jamaah itu membaca surat Al-Insyirah, alam masyarakat laka sodro. Ternyata ayat itu penting buat anak-anak kita. Satu saat ketika kita akan tidur, dada mereka kita pegang, kita bacakan. Ini ternyata penting. Sejak kecil sudah dibina. Makanya Rasulullah sejak usia 4 tahun sudah dioperasi. Yang kedua, biasanya beliau mengajak jamaah selain baca surat Al-Insyirah, membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi
Ternyata ayat itu terkandung makna ikhtiar kita menjaga anak-anak kita ini jangan sampai melenceng, akhirnya melakukan perbuatan yang menistakan diri. Kalau bahasa gampangnya, nggak sampai zina, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin makanya beberapa waktu yang lalu ketika kamu pasti ingat kan, pas ada acara akikoah, ada acara gunting rambut, kadang-kadang kita bacakan bersama-sama dua surat Al-Insyirah, agar hatinya ini terjun, hatinya ini tenang, gampang mendapatkan pencerahan. Yang kedua surat Al-Qadr. Ini pernyataan sudah habis itu umma dia bergurau oleh Allah ditetapkan bentuk. Makanya sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau mau kita menghayati ayat ini, yang aktif ini bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya mobil. Rasulullah itu yang dijalankan oleh Allah. Lah yang dijalankan Allah. Nah, sesuatu kalau yang dijalankan Allah selesai. Tidak perlu mikir lagi jalurnya sekian, terus waktunya bagaimana. Itu urusan yang menjalankan. Makanya dulu ketika cerita aneh, musuh naik ke langit, musuh anu, enggak. Tapi itu ternyata ada isyarat. Buruk itu kalau dalam bahasa Arab dari kata-kata barqun. Barqun itu artinya kilat, cahaya. Orang-orang eksak cerita kayak apa kecepatan cahaya itu. Kan ada itu. Ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Sudah begitu bersama malaikat Jibril, Rasulullah diajak naik buruk jalan. Ternyata Rasulullah sama malaikat Jibril sebelum sampai Masjidil Aqsa ini sempat singgah di beberapa tempat. Yang pertama singgah beliau di Thaibah. Thaibah itu kalau sekarang ya Madinah. Makanya ketika sampai di tempat itu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah sholat 2 rakaat di tempat. Rasulullah tanya, malaikat Jibril ini tempat apa? Akhirnya dijawab, besok engkau akan hijrah di tempat inilah Thaibah. Ternyata singgah di Madinah, Rasulullah turun sholat 2 rakaat. Habis itu tanya, ini apa? Thaibah, besok engkau akan hijrah di tempat itu kota Madinah. Jalan lagi kemudian turun di Madinah. Oleh malaikat Jibril dibilang sholat 2 rakaat. Banyak ini tempat apa? Madian. Madian itu apa? Indah Syajarati Musa. Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar Fir'aun, rupanya singgah sejenak di tempat itu. Ada pohon besar, Nabi Musa sempat di situ. Sudah jalan lagi, akhirnya melewati Tur Sina. Ada gunung namanya Tur Sina. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Habis itu selesai tanya, ini tempat apa? Haitsu kallamallahu Musa. Ini tempat ketika Nabi Musa audiensi kepada Allah itu tempatnya ada di sini, di gunung Tur Sina. Jalan lagi ke Baitul Lahmin, Bethlehem. Apa ini Bethlehem? Haitsu wulida Isa alaihissalam. Tempat ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Baru setelah jalan Baitul Maqdis di tempat. Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, ternyata ini bagian dari pembelajaran kita ternyata. Satu saat ketika kita tahu tidak ada salahnya di tempat-tempat itu, kalau bahasanya Sufyan itu namanya tabarruk bi athar salaf, mengalami keberkahan dari
ketika kita tahu ini ternyata kan dari tempat ke tempat Rasulullah oleh malaikat Jibril kan sholat. Nah kita ini kadang-kadang begitu jalan, ya transit ke rest area, tapi sih digolek itu gak mesti. Oh iya, digolek ini apa sih digolek itu? Ternyata ini bagian pembelajaran untuk kita. Senyaman ada waktu duha kita bisa sholat walaupun 2 rakaat. Di malam hari barangkali kita bisa tahajud karena kita sudah tidur tahajud. Atau paling tidak kalau kita ini begitu masuk toilet wudhu, walaupun 2 rakaat itu ternyata kan bagian dari pembelajaran kita. Oh, Bapak Ibu, ternyata orang bepergian itu kayak begitu. Ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Ini hanya pengalaman. Ini saya punya cerita yang menarik Bapak Ibu. Ya Allah, akhirnya sampai sekarang saya ingat-ingat. Dan selalu sama keluarga kalau berjalan itu saja di mana kita mau melakukan perjalanan, gak usah rusuh-rusuh, kita yang santai. Soalnya dulu ketika Bapak, kalau pas saya mau di Pekalongan, wah kadang-kadang kan makanya anak-anak itu ayo santai, sekitar kalau kepingin apa bilang sama ayah, kita istirahat, selesai. Nah satu saat saya teringat ada acara di Pacitan. Acara ini jam 7 pagi. Saya jam 2 malam berangkat. Masya Allah, subuh itu kalau nggak salah di Suruh itu sebelah kanan ada masjid. Menjelang 5 menit menjelang subuh. Nah, teman saya ayo istirahat dulu, kita sholat, nunggu 5 menit subuh, nanti kita jalan. Nanti kita di Nungko aja. Di Nungko masjidnya besar, nanti kita Masya Allah Bapak, kira-kira berjalan 10 menit bannya bocor. Allah ya Allah, bocor. Jalannya kan kayak begini. Begitu ban bocor akhirnya terpaksa teman saya membuka pakaian dungkrak. Di dungkrak itu kayak Masya Allah, akhirnya itu dalam batin jangan apa waswaru iku waktune sholat yo mandek kok ora usah nafsu diterus itu saya. Akhirnya betul, kebetulan di dekat itu ada balai desa yang petang. Wah, tidak ada lampunya, ada lampu kecil, sebelahnya ada musola. Akhirnya terpaksa sholat subuh di tempat. Hanya itu pengalaman dan pembelajaran. Ulang dari situ selesai. Yang namanya hari subuh tidak ada rumah yang buka sampai bisa apa-apain. Dungkrak, ya peot, sudah ada apa-apa. Baru akhirnya sekitar jam 4 baru buka. Ternyata alhamdulillah oleh Allah ditunjukkan orang banaran. Pak Lo bisa kecil, akhirnya minjemin dungkrak baru dipakai. Alhamdulillah sampai sana pas kita penutup itu alhamdulillah. Waktunya itu jadi akhirnya pengalaman itu sahabat ini ada. Kalau satu saat kita berjalan dan kayaknya waktunya sudah waktu sholat, yang lebih enak itu kita istirahat dan kita sholat sedikit. Ternyata tidak sholat berapa lama ada teman-teman begitu rombongan. Teman-teman rombongan itu sama-sama kewajiban. Supaya itu dibilangin Pak, nyari Pak kalau masjid kita sholat subuh. Kapan nanti kita di masjid jamaknya, masjid agungnya, Pacitan saja yang besar. Tidak berapa lama masuk juga, masuk berulang semuanya. Wih, kaget semuanya. Untuk kira-kira diselamatkan oleh Allah. Salah satu teman ini ada yang bawa anak kecil. Itu di dalam semuanya itu sama. Ya walaupun luka-luka, tapi tidak ada yang meninggal juga. Walhasil ternyata ini pembelajaran buat kita. Satu saat kita tahu kok waktu itu kayaknya kok sudah memungkinkan untuk sholat kita lagi kita. Yang paling enak istirahat dan kita tunaikan sholat. Sudah habis itu oleh malaikat Jibril diajak ke langit. Langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam keterangan ini Nabi Adam itu tingginya Sintina Dhiro'an 60 Dhiro'. Dhiro' itu 1 hasta, ini 60. Itu ternyata kalau di meter kira-kira
29 meter. Jadi Nabi Adam umurnya 29 meter. Nek coro gegere itu 5 meter. Tapi tidak usah dibayangkan, dulu lah, kamu pirang dulu lah. Kadang-kadang kan lain-lainnya itu di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam AS. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf AS. Langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris AS. Langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun AS. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa AS. Yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Ini kalau kita bahasa satu itu nah, ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, masing-masing itu punya alat. Kalau Nabi Adam Abdul Bashar, bapaknya manusia, ya Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim ini ternyata Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu dari dua sisi, dari dua istri, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah. Sayyidah Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dia jadi nabi yang akhirnya turunannya sampai Rasulullah SAW. Yang dari Sayyidah Sarah lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Ternyata memang Nabi Ibrahim itu satu nabi yang di dalam Al-Quran itu ada uswatun hasanah juga. Yang satu Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang kedua ini Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah buat Nabi Ibrahim dan keluarga. Makanya ternyata Nabi Ibrahim ini orang yang ganti, kalau bahasa kita kira-kira ganti kepada Rasulullah. Nabi Ibrahim itu sempat ketika ketemu dengan Rasulullah, dia pesan Muhammad. Semuanya itu ketika Rasulullah hadir di tempat itu semuanya senang. Marhaban bi rajulin saleh, ya Allah sempurna, marhaban, sempurna memberikan kegembiraan di Nabi Rasulullah. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu akhirnya pesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, mulu ummatan faltuktir min ghilasil jannah. Muhammad, Nabi sampaikan kepada umatmu, ya, kalau bisa umatmu ini ayo nanduro tanduran swarga. Fa'inna turbatuha thayyibatun, debunya surga itu halus, bagus. Wa arduha wasi'atun, tanahnya luas, makanya kau nandur sekarang. Rasulullah tanya, wa ma khilasil jannah, tanduran swarga nopo? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata ketika kita melafazkan dzikir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, sama kita ini masih nandur tanduran surga di sini. Makanya kan sampai ada hadisnya Rasulullah, sudahlah orang yang setiap hari selalu mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, hanya ini tidak akan mungkin. Wa fi riwayatin ukhra, kalau riwayat yang lain, Nabi Ibrahim itu malah asik lagi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhiri ummataka anis salam. Aku yuk sampai mau salamku yuk nang umat-umatmu. Itu saking sayang. Makanya pantaslah di dalam untayan penghormatan kita ketika kita tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ternyata Nabi Ibrahim itu orang yang ganti kepada Tuhan. Makanya di antara sunnahnya Nabi Ibrahim yang kita kerjakan salah satunya kita sunat itu adalah dulu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas Nabi Ibrahim wa akhbarahum annal jannata thayyibatut turba udbatul ma. Muhammad, swarga itu tanahnya lembut, tanahnya bagus, airnya tawar. Wa anna firasana, riwayat yang lain, tumbuh-tumbuhannya di surga sana itu sebetulnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di saat ketemu dengan Nabi Musa ada peristiwa yang unik. Nabi Musa itu sempat menangis ketika ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya ketika ditanya kenapa wahai Musa engkau menangis, ternyata jawabannya yang sering kami sampaikan Bapak Ibu. Kata Nabi Musa, orang ini istimewa di sisi Allah. Orang ini hebat menjadi kekasih Allah. Saya menerima kalau orang ini menjadi kekasih Allah. Tapi yang saya Masya Allah iri, ibaratnya kalau bahasa kita umatnya itu loh, umat wis keri. Tapi sok kebunuh kondisi ketimbang saya dan umat sebelumnya. Makanya kalau bahasanya, ya Allah, andaikan SK saya jadi nabi, jadi rasul, dicabut gak masalah, asal saya jadi umatnya Rasulullah. Soalnya duluan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah untuk ketika Rasulullah SAW itu kok ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu ternyata ya provokator. Lalu Rasulullah itu oleh Allah, kemarin yang saya ceritakan di khutbah, sebetulnya kewajiban sholat kita ini di dalam sehari sholat 50 kali. Oh, Rasulullah mungkin Gusti Musa macam-macam ketemu sama Nabi Musa, diprovokasi, mana gak kuat sampean umatku sing gede orang kuat ngomong meneh. Alah, mesti pasakina, alah buat uang mereka. Mereka kalau dispensasi naik lagi turun, benar-benar gak kuat sampean. Terus untungnya kok ketemu Nabi Musa. Makanya saya bisa bayangkan Bapak Ibu, untung begitu 9 kali terakhir itu masih diprovokasi. 5 kali kan jauh. Kata Rasulullah, posisi sampai bolak-balik kok jauh dispensasi sampai pun terima. Akhirnya matur, Gusti kula nampi Gusti jawab dengan kek sholat 5 waktu kula nampi. Akhirnya sama Allah dijawab, ya Allah Muhammad, karena kau terima walaupun 5 kali di dalam sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali di dalam sehari. Hanya Bapak Ibu, kalau ini kok butuh bayangnya ya, cara lain di dunia kok butuh ketemu Nabi Musa. Terus selanjutnya jalan Nabi sakit, jalan butuh sakit tubuh. Bayang mau 50 kali itu apa? Wong awake dhewe sehari semalam 24 jam dibagi 50 itu Pak. Ya setengah jam lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo dalam sholat awake dhewe berarti melok manten. Isi tok iki apa tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk makanya alhamdulillah Nabi Musa provokasi jadi kisah orang ini dapat membuka hati kita dan kita belajar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihamdil Fatihah.
الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه ما أنزلت عليه الفاتحة بركة الجيلان والإسحاق الوسيلتين لمن تبعه الفاتحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. افتح لنا يا الله أهلنا وأولادنا وجماعتنا وطلابنا وجيراننا ومن حولنا أجمعين أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء الخير واعملنا معهم واحشرنا غدا يا الله في صورة أهل القلب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير وتوفيق كل البؤس والخير. اللهم يا من وفق على الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وقرب وسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.